Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janati Firdausyah dan teman kelompok saya Nur Laili. Kami dari kelompok 6 Teknik Informatika semester 5 dari Universitas Nurul Jadid akan menjelaskan tentang 10 aspek keamanan dalam standar internasional. Baik, langsung saja ke materi, yaitu yang pertama ISO. ISO adalah The International Organization for Standardization, dan IEC, The International Electronical Commission, membentuk sistem khusus untuk standarisasi universal. Badan-badan nasional anggota ISO dan IEC berpartisipasi dalam pengembangan standarisasi internasional melalui panitia teknis yang disepakati oleh organisasi-organisasi terpercaya keahliannya. Selanjutnya yaitu pentingnya keamanan informasi. Informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi karena merupakan salah satu sumber daya strategis dalam meningkatkan nilai usaha. Oleh karena itu, maka perlindungan terhadap informasi atau keamanan informasi merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh segenap jajaran pemilik, manajemen, dan karyawan organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada alasan aspek-aspek keamanan informasi, yaitu di sini ada 3. Yang pertama, confidentiality, yaitu kerahasiaan. Artinya memastikan bahwa informasi tertentu hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak atau memiliki wewenang untuk memperolehnya. Yang kedua, integrity, yaitu integritas, melindungi akurasi dan kelengkapan informasi melalui sejumlah metodologi pengolahan yang efektif. Dan yang ketiga, availability, yaitu ketersediaan, memastikan bahwa informasi terkait dapat diakses oleh mereka yang berwenang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada alasan keamanan informasi, yaitu menjaga keamanan informasi berarti perlunya usaha dalam memperhatikan faktor-faktor keamanan dari keseluruhan piranti pendukung, jaringan, dan fasilitas lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses pengolahan informasi. Dengan amannya keseluruhan lingkungan tempat informasi tersebut berada, maka kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi akan dapat secara efektif berperan dalam meningkatkan keunggulan, keuntungan, nilai komersial, dan citra organisasi yang memiliki aset penting tersebut. Selanjutnya, pemangku kepentingan keamanan informasi. Di sini semua pihak di dalam organisasi, manajemen dan karyawan maupun di luar organisasi atau pemasok, pelanggan, mitra kerja bertanggung jawab secara penuh dalam proses keamanan informasi untuk menjamin adanya kesadaran dan memiliki tugas memantau efektivitas keamanan informasi tersebut. Strategi sosialisasi organisasi, yaitu pemahaman dan kesadaran harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan informasi. Hal ini harus terdapat kebijakan menyangkut memberikan sanksi bagi mereka yang lalai, memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi, dan menerapkan keamanan informasi di organisasi terkait. Yaitu implementasi keamanan informasi. Tentunya proses keamanan informasi harus dimulai dari menjaga tempat-tempat atau fasilitas fisik di mana informasi beserta piranti atau alat pendukungnya disimpan. Dan setiap individu dalam berbagai fungsi-fungsi harus secara aktif menjaga keamanan informasi. Berkembangnya teknologi atas akses informasi dari jarak jauh melalui pemanfaatan jaringan komputer, maka ruang lingkup keamanan menjadi semakin besar dan kompleks. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Nur Laili. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu cara menerapkan sistem keamanan informasi. Cara menerapkan sistem keamanan informasi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kejadian-kejadian apa saja yang dapat mengancam.
Yang kedua, analisa tingkat kemungkinan atau probabilitas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil dari kajian tersebut akan menghasilkan arahan yang jelas bagi manajemen dalam menentukan prioritas dan mengambil sejumlah tindakan terkait dengan resiko keamanan informasi yang dihadapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi memiliki langkah-langkah interaktif yang meliputi: pertama, menganalisa perubahan kebutuhan dan prioritas organisasi yang baru. Yang kedua, mempelajari ancaman-ancaman atau kelemahan akibat perubahan yang ada, memastikan kendali efektif beberapa ancaman. Dan materi selanjutnya yaitu standar dalam keamanan informasi. Sejumlah alasan utama mengapa standar diperlukan adalah untuk menjamin agar seluruh pihak yang terlibat memiliki kesamaan. Tidak terdapat aspek keamanan informasi yang terlupakan. Upaya-upaya untuk membangun sistem keamanan informasi secara efektif, tingkat keberhasilan yang berkualitas tinggi. Yang selanjutnya yaitu penggunaan dokumen standar. Proses awal yang harus dilakukan setiap organisasi adalah melakukan kajian awal untuk mengidentifikasikan kebutuhan keamanan. Setelah itu, susunlah perencanaan program dengan melibatkan pihak internal maupun eksternal organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu 10 aspek keamanan informasi. Yang pertama, kebijakan keamanan atau memberikan arah dukungan manajemen. Yaitu dengan melalui manajemen harus melalui penerapan dan pemeliharaan suatu kebijakan keamanan informasi di seluruh tataran organisasi. Yang kedua, pengorganisasian keamanan atau mengelola keamanan informasi dalam suatu organisasi, yaitu satu kerangka kerja manajemen harus ditetapkan untuk memulai dan mengontrol penerapan keamanan informasi di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu semua aset informasi penting harus diperhitungkan keberadaannya dan ditentukan kepemilikannya, yaitu klasifikasi dan kontrol aset. Selanjutnya yang keempat yaitu pengamanan personal, yaitu untuk mengurangi resiko kesalahan manusia, pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan fasilitas. Yang kelima yaitu keamanan fisik dan lingkungan, yaitu untuk mencegah akses tanpa otorisasi, kerusakan, dan gangguan terhadap tempat dan informasi bisnis. Yang keenam, komunikasi dan manajemen operasi untuk menjamin bahwa fasilitas pemrosesan informasi berjalan dengan benar dan aman. Yang ketujuh, pengontrolan akses untuk mencegah akses tanpa izin prosedur formal. Prosedur formal harus diberlakukan untuk mengontrol alokasi akses dari pendaftaran awal dari pengguna baru sampai pencabutan hak pengguna. Selanjutnya yang 8, pengembangan dan pemeliharaan sistem, yaitu untuk memastikan bahwa keamanan dibangun dalam sistem informasi. Selanjutnya yang ke-9, manajemen keberlangsungan bisnis, untuk menghadapi kemungkinan penghentian kegiatan usaha dan melindungi proses usaha yang kritis dari akibat kegagalan atau bencana besar. Dan yang terakhir, kesesuaian untuk menghindari pelanggaran hukum pidana, perdata, perundangan, peraturan, dan kewajiban. Baik, hanya itu yang bisa kelompok kami jelaskan. Apabila ada kata-kata dan pematerian yang kurang dimengerti, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.